Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Untuk KI3-nya, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Untuk KI4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, baik, kita langsung saja. Jadi sebelum itu kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu merupakan nilai absolut dari suatu bilangan real X, di mana dapat dituliskan seperti ini. Jadi ini dibaca nilai mutlak X. Nah, nilai dari X tanpa disertai dengan tanda. Untuk mutlak X itu akan bernilai sama dengan X jika X-nya itu bernilai positif, dan mutlak X itu akan bernilai minus X jika S-nya itu bernilai negatif. Oke, sekarang kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Jadi dalam suatu bentuk aljabar, kita itu dapat menuliskan nilai mutlaknya itu dalam mutlak AS tambah B, yang gimana hasilnya itu ada dua, yaitu AX tambah B untuk AS tambah B yang nilainya positif, dan minus AX tambah B untuk AS tambah B yang nilainya negatif. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Jadi ini ada nilai mutlak 2S kurang 3 sama dengan 5. Nah, hasilnya untuk sama dengan yang ini dalam mutlak ini ada dua, yaitu 5 dengan minus 5. Nah, untuk 2S minus 3 sama dengan 5, maka penyelesaian untuk S-nya itu 2X minus 3 sama dengan 5, kita pindahkan seluruh nilai kecuali X ya ke ruas kanan, sehingga kita dapat nilai X-nya adalah sama dengan 4. Nah, selanjutnya 2X minus 3 sama dengan minus 5, maka untuk nilai X-nya itu kita dapatkan minus 1, sehingga himpunan penyelesaian dari nilai mutlak itu adalah minus 1,4. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi untuk mutlak X itu yang lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya itu untuk nilai S-nya, S lebih besar dari minus A, lebih kecil dari A. Dan untuk mutlak X yang lebih besar daripada A, maka penyelesaiannya ada dua cara, yaitu untuk X kurang dari minus A atau S yang lebih dari A. Dengan syarat A-nya itu harus positif, S itu elemen real, dan A juga elemen real. Nah, jika fungsi di dalam nilai mutlak itu berbentuk AS tambah B, maka kita mendapatkan untuk mutlaknya itu, mutlak AS tambah B-nya dengan dua cara. Nah, jika mutlak AS tambah B-nya itu kurang dari P, maka penyelesaiannya itu untuk nilai X-nya yaitu S kurang lebih dari minus P, lebih kecil dari P, dan untuk mutlak AS tambah B lebih besar dari P, maka penyelesaiannya itu X lebih kecil dari minus P atau X lebih besar dari P. Nah, tentu dengan syarat P-nya itu harus positif, X itu anggota dari bilangan real, dan A, B juga merupakan bilangan real. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada dua soal ya, untuk mutlak S tambah 7 kurang dari 9, dan untuk mutlak 3S tambah 1 dikurang mutlak 2S tambah 4 lebih dari 10. Nah, pertama untuk mutlak S tambah 7 kurang dari 9. Nah, ingat kembali untuk pertidaksamaan ya, kalau kita pakai kurang dari di sini ya, maka kita pakai syarat yang dimana penyelesaiannya itu dengan menggunakan S lebih besar minus A, lebih kecil dari A. Nah, kita ganti masing-masing nilai ini. Nah, ingat kembali untuk nilai S-nya itu merupakan suatu fungsi ya, keseluruhan nilai yang ada dalam nilai mutlak itu. Kita ganti, jadi di sini S tambah 7 lebih besar minus A dikurang kurang dari 9. Nah, karena di sini di tengah ini masih membuat nilai 7, ya kita ingin membuat di tengah ini hanya tersisa X, sehingga masing-masing ruas itu kita kurangkan dengan 7. Nah, minus 9 kurang 7 hasilnya minus 6.
S tambah 7 dikurang 7 hasilnya X, dan 9 dikurang 7 hasilnya 2. Nah, sehingga HP yang kita dapatkan yaitu X lebih besar dari minus 16 lebih kecil dari 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di sini itu nilai mutlaknya itu ada 2, yaitu 3S tambah 1 dan juga 2S tambah 4, dan masing-masing itu berbentuk fungsi. Jadi pertama untuk menyelesaikan ini kita harus mendefinisikan masing-masing dari nilai mutlak ini. Pertama untuk mutlak 3S tambah 1. Jadi dalam mutlak ini bernilai 3S tambah 1 untuk 3S tambah 1 yang bernilai positif. Nah, sehingga kita selesaikan X-nya, kita dapatkan X lebih besar sama dengan minus sepertiga. Dan nilai mutlaknya bernilai minus 3S tambah 1 untuk 3S tambah 1 yang kurang dari 0. Kita selesaikan nilai X-nya sehingga kita dapatkan S kurang dari minus sepertiga. Setelah itu kita lanjutkan ke nilai mutlak selanjutnya, yaitu 2S tambah 4. Jadi itu akan punya dua nilai dalam nilai mutlak ini, yaitu 2x tambah 4 itu untuk 2x tambah 4 yang bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Jadi kita selesaikan nilainya, kita dapatkan x lebih besar sama dengan minus 2. Dan untuk nilai mutlak yang bernilai minus 2x tambah 4 itu untuk 2x tambah 4 yang kurang dari 0, kita dapatkan x-nya kurang dari minus 2. Setelah itu kita buatkan garis bilangan untuk melihat hasil penyelesaian dari nilai mutlak yang telah kita dapatkan di atas. Jadi untuk menyelesaikan ini dengan garis bilangan, tentu kita pertama harus mencari irisan dari masing-masing penyelesaian yang kita dapatkan. Dari irisan tersebut kita dapatkan garis bilangan ini itu menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk S yang kurang dari minus 2, yang kedua untuk S yang lebih besar sama dengan minus 2 kurang dari minus sepertiga, dan yang selanjutnya itu X lebih besar sama dengan minus sepertiga. Nah, dengan garis bilangan maka kita dapatkan pengerjaannya itu jadi 3 bagian atau 3 daerah. Yang pertama untuk batasan X yang lebih besar sama dengan minus sepertiga. Nah, kita lihat kembali untuk mutlak 3S tambah 1 yang batasannya itu lebih besar dari minus sepertiga, itu bernilai 3S tambah 1. Jadi kita tulis 3S tambah 1. Terus nilai selanjutnya untuk nilai mutlaknya itu untuk yang lebih besar sama dengan minus 3, dia itu bernilai positif juga. Jadi tetap di sini minus 2S tambah 4. Nah, kita pakai kurang dari, kita pakai tanda kurang dari. Hasilnya tadi ada 10. Nah, selanjutnya kita selesaikan ini, yaitu 3S tambah 1 dikurang 2S kurang 4. Hasilnya keseluruhan adalah S kurang dari 13. Nah, selanjutnya kita buatkan garis bilangannya. Jadi tadi dari syarat awal atau batasannya kita dapatkan S-nya itu lebih besar sama dengan minus sepertiga, dan untuk nilai yang kita dapatkan dari batasan itu yaitu S kurang dari 13. Nah, dari irisan yang kita dapatkan ini terlihat bahwa nilai S yang kita dapatkan adalah S lebih besar dari minus sepertiga dan S lebih kecil dari 13. Untuk batasan selanjutnya yaitu S lebih besar sama dengan minus 2 lebih kecil dari minus sepertiga. Jadi di sini untuk mutlak 3S tambah 1 dia akan bernilai negatif, karena di sini untuk batasan yang S yang kurang dari minus sepertiga kita gunakan S yang nilai mutlak yang minus 3S tambah 1. Nah, untuk yang mutlak 2S tambah 4 itu dengan syarat kita lihat di sini S yang lebih besar sama dengan minus 2, yaitu kita gunakan nilai mutlak yang 2S tambah 4, sehingga hasilnya itu minus 3S tambah 1 dikurang 2S tambah 4
kurang dari 10. Nah, hasilnya adalah minus 3 kurang dari 3. Nah, karena di sini S-nya masih memuat nilai negatif, jadi masing-masing ruas kita bagi dengan minus 1, sehingga karena kita bagi dengan minus 1 sehingga tandanya pindah jadi lebih besar, jadi hasilnya adalah 3S lebih besar dari minus 3. Dari hasil mutlak yang kita dapatkan dari batasan itu, kita buatkan garis bilangan, yaitu minus X yang terletak di antara minus 2 dan minus 1/3, dan X yang lebih besar dari minus 3. Jadi kita dapatkan irisannya, yaitu S lebih besar sama dengan minus 2 lebih kecil dari minus 1/3. Untuk batasan yang selanjutnya yaitu S yang kurang dari minus 2. Untuk X yang kurang dari minus 2, maka untuk mutlak 3S tambah 1 kita gunakan minus 3S tambah 1, dan untuk yang S kurang dari minus 2 kita gunakan minus 2S tambah 4, sehingga kita tuliskan minus 3S tambah 1 ditambah 2S tambah 4 kurang dari 10, sehingga hasilnya adalah minus S kurang dari 7. Nah, karena masih memuat nilai negatif, maka masing-masing ruas kita bagi dengan minus 1, hingga tanda berubah menjadi lebih besar, jadi S lebih besar dari minus 7. Kita buatkan garis bilangannya, yaitu untuk batasannya X lebih kecil dari minus 2, dan untuk S yang selanjutnya yaitu lebih besar dari minus 7. Sehingga apa yang kita dapatkan dari pertidaksamaan nilai mutlak itu, yaitu X lebih besar sama dengan minus 1/3 lebih kecil dari 13, atau X lebih besar sama dengan minus 2 lebih kecil dari minus 1/3. Nah, cukup sekian penjelasan tentang persamaan dan pertidaksamaan. Semoga dimengerti ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.